Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang untuk kelas 12 IPA atau IPS. Kembali berjumpa dengan saya di pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kalian sehat semua. Mudah-mudahan kalian selalu bersemangat untuk belajar, karena bagaimanapun juga masa depan kalian adalah bergantung pada diri kalian sendiri. Dan saya berharap pada pertemuan ini mudah-mudahan semuanya mengikuti dengan sebaik mungkin, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini dan hasilnya juga bisa tercapai. Pada pertemuan kedua kita masih bicara tentang surat lamar kerja dari sisi aspek kebahasaan. Perlu saya sampaikan, tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua adalah memahami unsur kebahasaan surat lamar pekerjaan, itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi penulisan surat pekerjaan sesuai dengan kaidah penulisan ejaan sempurnakan atau POEB. Mengidentifikasi daftar riwayat hidup, isi daftar riwayat hidup. Kemudian mendata ciri kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Berikutnya, menyusun surat pekerjaan dengan perhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Berikutnya, mempresentasikan, menanggapi, merevisi surat lamar pekerjaan yang telah disusun. Para peserta didik yang saya hormati, di pertemuan pertama saya sudah menjelaskan sebaik mungkin, mudah-mudahan kalian masih ingat, bahwa dalam menulis surat lamar pekerjaan perlu juga diperhatikan kaidah kebahasaan surat lamar pekerjaan. Sebab dengan bahasa itu, dengan bahasa efektif, tujuan kita akan mencapai sasaran. Berbeda kalau kita menulis surat pekerjaan dengan asal menulis saja, tanpa memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan. Seolah-olah kita tidak terpelajar, sehingga menulis surat lamar pekerjaan pun asal saja. Maka perlu kita belajar tentang kaidah kebahasaan dalam surat lamar pekerjaan. Yang pertama, kaidah kebahasaan itu dalam SLK atau surat pekerjaan adalah tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dipengaruhi kalimat bahasa asing. Karena kita orang Indonesia, maka gunakan bahasa Indonesia sebaik mungkin. Dan kita harus bangga menjadi orang Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, bukan merupakan rumpun bahasa percakapan. Tidak mungkin dalam sebuah lamaran pekerjaan muncul percakapan atau bahasa dialog sehari-hari kita. Karena suatu pekerjaan menggunakan bahasa resmi dan ditujukan pada instansi resmi. Yang kedua, pemakaian imbuhan eksplisit. Yang keempat, unsur-unsur kalimat tidak lengkap. Yang keenam, pemakaian hubungan kata sesuai dengan konteks kalimat dan tidak rancu. Juga tidak mengandung arti pleonasme atau berlebihan. Terus yang kesembilan, menggunakan kata ganti tunggal saya, tidak menggunakan kata kami dan sebagainya. Menggunakan kata sapaan sebagai bentuk penghormatan. Bapak, ibu, saudara, itu kata sapaan. Terus menggunakan ungkapan rasa ketertarikan terhadap pekerjaan yang dilamar. Bagaimana mungkin kita menggunakan bahasa yang apa adanya atau bahasa sehari-hari sehingga kita seolah tidak tertarik. Maka gunakan bahasa yang terpilih atau diksi yang terpilih agar pastikan kita tertarik pada pekerjaan itu. Kemudian menggunakan kalimat perincian ketika dikaitkan dengan identitas diri. Perhatikan contoh berikut ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Itu kalimat efektif. Yang sering kita jumpai adalah saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Kata banyak menjadi tidak efektif. Berikutnya, saya berharap Bapak Ibu dapat menerima laporan ini dengan baik, efektif. Berikutnya, saya mengucap banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Seperti saya sampaikan tadi, tidak efektif. Saya mengaturkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tidak efektif. Harusnya mengucapkan, mengaturkan. Dan saya membaca iklan lowongan kerja dalam harian Kalam 25 April 2020 tentang dibutuhkannya tenaga reporter. Itu efektif. Tapi berdasarkan iklan tersebut saya bermaksud dilamar atau saya bermaksud lamar. Berdasarkan iklan tersebut saya bermaksud lamar pekerjaan di bagian marketing. Ini tidak efektif. Maksudnya melamar pekerjaan. Nah, untuk melihat penggunaan
bahas dalam suatu pekerjaan, perhatikan teks berikut ini. Ini contoh teks suatu lamaran kerja. Yang pertama, hal. Perhatikan juga strukturnya, apakah sudah lengkap atau belum. Dari segi strukturnya, dari segi penggunaan bahasanya, perhatikan agar kalian memahami apakah strukturnya sudah lengkap atau belum. Hal, YTH atau yang terhormat, jalan dengan hormat, saya tertarik dengan iklan lowongan pekerjaan dan seterusnya. Nah, yang Bapak Ibu tawarin di iklan harian, tawarin di iklan harian pikiran rakyat dan seterusnya. Kalian bisa membaca teks lamaran pekerjaan ini sebaik mungkin, lalu analisis apakah strukturnya sudah lengkap, apakah kaidah kebahasaan sudah bagus atau sudah cocok, sehingga menjadi sebuah surat lamaran pekerjaan yang baik. Berikutnya saya tampilkan contoh daftar riwayat hidup. Jadi surat lamaran pekerjaan juga melampirkan daftar riwayat hidup. Pertama, data pribadi yang bertanda tangan di bawah ini, seterusnya tetap ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Ada pendidikan formal, ada pengalaman kerja dan prestasi. Lalu hormat saya sebagai salam. Nah, itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Dari sisi kebahasaan kalian sudah paham, sehingga kalian bisa menganalisis surat lamaran kerja sebaik mungkin, sehingga kalian bisa menemukan ini surat pekerjaan tidak bagus, ini bagus. Tidak bagus karena keluar dari kaidah atau struktur bahasa Indonesia atau struktur penyusunan teks lamaran pekerjaan. Kalau bagus, berarti cocok dari sisi kaidah kebahasaannya, strukturnya, kemudian pilihan katanya atau diksinya, poebinya dan sebagainya, sehingga bisa diajukan, bisa disampaikan atau bisa disebut sebagai sebuah surat lamaran pekerjaan yang baik. Sebagai latihan, cermat kembali teks lamaran pekerjaan yang tadi kita baca, yang kalian lihat. Pertama, sudah lengkapkah struktur teks surat lamaran pekerjaan di atas? Yang kedua, dari sisi kebahasaan, tunjukkan penggunaan bahasa Indonesia yang tidak bakunya. Dan jangan lupa buat surat lamaran pekerjaan kerja. Buatlah teks surat lamaran kerja. Perhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Saya yakin dan percaya kalian bisa memahami itu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.